Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita bersama siang hari ini alhamdulillah kita akan berbincang bersama kedua narasumber kami di obrolan khusus investasi, dan hari ini kita akan bicara tentang kenaikan suku bunga dan dampaknya bagi perekonomian. Saya sudah bersama kedua narasumber kami, kayaknya kalau yang satu ini sudah tidak asing ya sahabat budaya. Di siang hari ini saya sudah tidak asing dengan beliau, entahlah kalau sahabat budaya juga pasti mungkin sudah tidak asing. Kita akan bersama Pak Adrian Sayed sebentar. Beliau adalah ekonom and lecturer the Indonesia Capital Market Institute, dan juga kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Adrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mbak. Apa kabar Pak Adrian? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Kita ke yang sampingnya. Kalau kayak ini baru sahabat budaya, kita ke Dr. Ria Adriani RASHMM. Beliau adalah pemimpin Departemen Corporate Banking dan Bisnis PT Bank Sulselbar. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ria. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baru ya di RRI ya? Sepertinya untuk yang Ketiga kali, kedua kali. Berarti baru ketemu sama saya. Betul. Oke, baik, kita nanti akan berbincang bersama kedua narasumber kami yang mungkin tidak asing juga di wajahnya tidak asing kita tonton gitu di RRI. Saat lagi kita akan bahas juga perbincangan kita. Kita akan dengarkan dulu satu kelong berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional,
termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita siang hari ini di obrolan tentang investasi, sahabat budaya. Ini obrolan khusus investasi, dan alhamdulillah kita sudah bersama kedua narasumber tadi. Di awal ada Pak Adrian dan Ibu Ria. Oke, Pak Adrian, kita melihatlah sekarang itu emas juga semakin naik ya, begitu. Terus juga daya beli masyarakat kayaknya agak berkurang begitu, Pak Adrian. Nah, Pak Adrian, istilah juga suku bunga ini kadang-kadang kita dengar naik nih suku bunga, malak, nah orang Makassar malak tapi pinjam uang di bank begitu ya. Itu kan salah satu juga ketakutan kita sebagai masyarakat, minjam terus tidak bisa bayar begitu. Terus pasti ambil ke nanti rumahku, apalagi kalau sertifikat yang digadaikan ya Ibu Ria ya Pak Adrian ya. Oke, baiklah. Nah, kalau begitu, tapi bagi pendengar kita mungkin yang pelaku UMKM atau ibu rumah tangga ini, apa sih sebenarnya arti kenaikan suku bunga ini dalam kehidupan sehari-hari mereka? Nah, apakah ini juga berarti bahwa biaya cicilan itu akan naik atau ada dampak lain yang lebih mendasar bagi ekonomi keluarga, Pak Adrian? Silakan. Baik Mbak Anti, makasih pertanyaan. Jadi ini pertanyaan yang umum ya, yang sering ditanyakan oleh masyarakat terkait kenaikan suku bunga seperti itu. Jadi kalau saya melihat kenaikan suku bunga ini seperti silat bermata dua. Jadi bukan pedang bermata dua ya. Kalau pedang kan cuma tajam ke bawah, silat bermata dua gitu kan. Kenapa? Ketika suku bunga dinaikkan, satu sisi masyarakat ya seperti ibu-ibu tadi, ibu rumah tangga itu akan mengalami tekanan ekonomi yang dapat menyebabkan kemampuan daya beli mereka menurun. Ya, purchasing powernya gitu ya. Karena tadinya dia membayar kredit yang lebih rendah, sekarang lebih mahal gitu kan. Apalagi mereka yang ambil cicilan kredit yang floating rate, mengambang gitu kan. Nah, berarti dia harus mengeluarkan lebih biaya seperti itu. Nah, di satu sisi ada yang diuntungkan, yaitu orang-orang yang menyimpan dananya di deposito. Yang investor mindset seperti itu, yang dulunya cuma dapat 3% gitu dan lain sebagainya, sekarang Bank Indonesia naikin 5,75% atau 100 basis point dari suku bunga awal di 3,75. Sekarang perbankan ada yang swasta yang tadi sudah disinggung sama rekan saya Mbak Ria, itu ada suku bunga deposito yang bahkan bisa kita negosiasikan seperti itu kan. Artinya kalau kita menyimpan saat ini di deposito ataupun apapun istilahnya, itu dia akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi seperti itu. Nah, jadi sekarang
kalau orang mengatakan apakah ini saatnya untuk investasi, ini saatnya untuk investasi, ya kan? Tapi bukan saja untuk ambil kredit, gitu. Karena kalau ambil kredit, ya pasti akan biayanya akan lebih tinggi. Tapi kan itu bukan ranah saya, karena setiap orang punya kebutuhan tersendiri. Seperti itu Bu Mbak Anti. Ya, Oke, baik. Kita ke Ibu Ria. Ibu Ria yang juga sebagai bilangnya pemimpin atau pimpinan ya. Di Bank Sulsel Bar Ibu Ria. Alhamdulillah. Nah, apakah saat ini Ibu Ria juga salah satu yang menjadi waktu yang tepat bagi masyarakat untuk menabung begitu, atau justru saatnya berhati-hati dalam mengambil pinjaman modal untuk usaha? Ya, silakan Bu Ria. Baik, makasih Bu Adi. Jadi saya sependapat tadi mungkin dengan Pak Adrian ya. Iya. Kita bisa lihat sebenarnya kondisi saat ini dengan kenaikan suku bunga, tujuannya memang apa sih gitu ya. Itu yang perlu kita pahami dulu, bahwa memang pada dasarnya adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi, gitu kan ya. Dimana Gubernur Bank Indonesia kita bisa lihat di tahun ini itu sudah 3 kali ya menaikkan suku bunga dengan total 100 basis poin ya, Pak Adrian tadi sampaikan. Dari bulan Mei, Juni ada sampai 2 kali. Gitu ya, iya gitu. Jadi menaikkan suku bunganya dari 4,75 ke 5,75. Tapi kita lihat lagi tujuannya apa sih sebenarnya untuk menaikkan suku bunga ini? Menjaga stabilitas gitu ya, inflasi dan lain gitu ya, supaya nilai tukar rupiah ini akibat dampak global ini kita bisa aman sebenarnya gitu ya. Walaupun tadi Pak Adrian bilang nih ada dilema gitu ya. Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga ini. Nah, kembali lagi kalau misalnya pertanyaan Bu Anti, apakah ini sebenarnya momentum yang tepat ya bagi masyarakat untuk menabung? Jadi sama tadi yang Pak Adrian sampaikan, bahwa memang bagi teman-teman sahabat Pro 2 atau masyarakat yang punya dana lebih, memang ini adalah angin segar gitu ya, momentum untuk menabung sebenarnya, karena kan kondisi suku bunga sedang naik gitu ya. Kita bisa lihat deposito, bunga deposito kita sedang naik gitu kan ya. Jadi memang bisa di deposito atau obligasi, misalnya tergantung nanti profil nasabahnya, profil dari kita sendiri. Tapi kalaupun misalnya saya menentukan bahwa saya punya dana lebih nih, saya mau simpan misalnya di deposito, saya juga harus tahu investasi ini saya cocokkah untuk jangka pendek atau jangka panjang. Jangan sampai juga kita melihat bahwa rate-nya tinggi, ya udah saya simpan deh jangka panjang, takutnya kita juga ada kebutuhan gitu kan ya. Jadi setelah kita menabung, kita juga tahu profilnya kita invest saya ini untuk jangka pendek atau jangka panjang, walaupun di tengah suku bunga lagi baik nih ya untuk simpanan gitu, untuk tabungan. Jadi memang setuju bahwa ini adalah momentum yang tepat ya untuk menabung, karena imbal hasilnya cenderung lebih menarik seperti itu. Baik, ke Pak Adrian. Pak Adrian, kalau bicara tentang investor retail, pastinya investor retail ini sering panik jika suku bunga itu naik. Nah, bagaimana cara bijak bagi investor pemula agar tidak terjebak dalam kepanikan ya, dan ada instrumen bahwa apa yang kira-kira paling tahan banting begitu di tengah situasi suku bunga tinggi seperti saat ini? Bagus pertanyaannya Bu Ante ya. Jadi kalau kita mau bahas ini kayaknya sampai siang nggak selesai ya, karena kita bahas makroekonomi. Jadi kalau kita berbicara makroekonomi itu akan saling terkait satu dengan yang lain seperti itu. Ada rantai circle ya yang begitu rumit. Jadi pertama tadi dikatakan investor retail bakal panik seperti itu. Bisa jadi demikian, karena kita ketahui bahwa sekarang di Bursa Efek Indonesia market lagi jatuh ya. Jatuh cenderung sideways, artinya tidak ada pergerakan signifikan. Nah, di saat seperti itu, di saat bersamaan pemerintah menaikkan suku bunga. Jadi ada 2 suku bunga yang dinaikkan, yang terjadi kenaikan pertama yaitu suku bunga Bank Indonesia ke 5,75% yang berpengaruh kepada deposito perbankan, itu satu. Yang kedua adalah obligasi pemerintah. Nah, ini obligasi jarang yang tahu nih, kan? Padahal kita sering bicarakan gitu ya. Apa itu obligasi? Jadi obligasi itu adalah surat utang pemerintah yang ditawarkan kepada masyarakat retail untuk bisa berinvestasi. Nah, selama ini ibu-ibu rumah tangga termasuk yang lain semuanya itu cuma tahu deposito. Deposito 3-4% ya, mungkin paling tinggi potong pajak 20%. Kalau obligasi itu 7% loh sekarang, ori 30. Dan Bapak Ibu bisa membeli langsung di perbankan. Nah,
Banyak Mbak Ria juga ada mungkin gitu Iya, ya. betul. Nah, Ada. orang nggak tahu tuh ada ori namanya obligasi retail Indonesia. Taunya cuma deposito dan lain sebagainya. Nah, dari range daripada deposito perbankan dengan ori kan ori lebih tinggi. Gitu. Di atasnya ori obligasi pemerintah ada lagi obligasi korporasi lebih tinggi lagi 10 sampai 11%. Oke. Nah, tapi untuk membeli obligasi korporasi biasanya ditujukan kepada investor institusi ya, seperti dana pensiun ataupun fund manager seperti itu. Nah sekarang ketika market lagi lesu-lesunya, lagi kurang darah lah istilahnya gitu kan, Iya. otomatis dana-dana investor yang selama ini suka trading dan lain sebagainya dia akan masuk ke pasar uang. Apakah masuk ke deposito atau masuk ke ori obligasi yang jelas-jelas bunganya atau kuponnya lebih tinggi dan pajaknya lebih rendah 10% dibanding deposito. Iya. Tapi sebelum itu saya mau jelaskan sih ya, kenapa suku bunga itu bisa naik. Nah ini mungkin masyarakat nggak tahu nih kok tiba-tiba naik, tiba-tiba turun dan lain sebagainya. Betul itu Pak Iya. Adrian. Kita bingung begitu. Harga emas ya kadang naik, kadang turun gitu ya. Iya. Oke, silakan Oke, Pak jadi Adrian. suku bunga Bank Indonesia dinaikkan oleh Bank Sentral itu ada sebab akibatnya. Pertama terjadinya inflasi. Saat ini negara kita mengalami inflasi 3,3% dari 1,2,10 naik lagi. Apa sih inflasi itu? Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa. Kenapa bisa naik? Coba kita lihat faktor dari eksternal, kenaikan harga energi minyak mentah dunia, ya itu sudah naik tuh sempat 115 US per barel, disebabkan oleh perang antara US dan Iran, itu kan dalam proksinya. Nah itu yang menyebabkan kenaikan harga-harga ya karena kan BBM naik semua gitu kan, Pertamax juga naik seperti itu. Di satu sisi moneter kita, rupiah kita lemah, anjlok ke level 18.100. Nah ini kan beban pemerintah semakin besar dan harga-harga pasti semakin naik. Itu faktor dari luar. Dari dalam negeri kita sendiri ada kebijakan fiskal di mana pemerintah boleh dikatakan jor-joran ya dalam penggunaan fiskal pajak negara ya, yang kemudian dialihkan kepada program-program yang selama ini kita tahu menjadi polemik di masyarakat ya, ada MBG, koperasi desa dan lain sebagainya. Nah itu dinilai oleh lembaga rating pemeringkat dunia seperti itu. Ya kita sekarang hidup nggak sendiri nih, kita hidup bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat global, kita di tengah epicentrum dunia. Ada banyak pemeringkat, ada Moody's Internasional, ada Fitch Rating. Mereka tuh melihat, memonitor, mengeker Indonesia seperti apa sih kebijakannya, Betul. ya kan? Karena mereka melihat kebijakan kita agak beresiko, fiskal belanja negara terlalu jor-joran. Satu sisi juga pendapatan pajak kurang gitu. Ya. Nah ini yang menyebabkan rating DCS Credit Default Swap Indonesia meningkat. Biasanya dari 50% sekarang di level 100. Artinya apa? Agak ada ancaman gagal bayar obligasi pemerintah. Nah itu ketahuan, diumumkan dan diketahui oleh investor asing, mereka keluar dari Indonesia. Makanya IHSG jatuh, ya kan? Pada saat mereka keluar kan uangnya dibawa tuh ya, ditukar. Nah menguatlah dolar dan melemah si rupiah. Itu dia. Nah, bagaimana caranya supaya rupiah ini tidak melemah, supaya investor asing tidak keluar dari Indonesia? Bank Indonesia naikkan suku bunga gitu kan. Sekarang suku bunga di Amerika 3,75% dan di Indonesia 5,75. Jauh bedanya. Iya. Gitu kan. Nah, supaya ini yang dilakukan oleh Bank Indonesia, lu jangan keluar ya dari Indonesia, suku bunga kami tinggi. Nah, itu supaya ditahan tuh. Investor asing supaya keluar. Iya. Sayangnya saat melihat pribadi, Bank Indonesia terlalu agresif menaikkan ini. Nah saya khawatir nanti sampai 6%. Yang enak kan yang deposan ya, yang menyimpan dana. Kasihan masyarakat yang kredit loh. Itu tadi dampaknya kan semakin banyak beban yang dikeluarkan. Nah itu dia. Nah saya pribadi melihat bahwa kebijakan pemerintah dalam monetary operation gitu kan tidak harus terlalu agresif untuk menaikkan suku bunga. Yang dibutuhkan di sini adalah kepercayaan investor, kepercayaan publik. Kalau kepercayaan publik mulai pulih, ya Indonesia dianggap sudah oke dalam pengelolaan fiskalnya, sudah disiplin, ya tidak ada lagi masalah dan lain sebagainya. Saya rasa rupiah akan menguat secara otomatis. Tidak perlu terintervensi terlalu jor-joran seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu, Bu Ante ya, kenapa rupiah bisa menguat dan bisa melemah ya, dan kenapa suku bunga bisa dinaikkan seperti itu. Bukan karena belanjanya masyarakat ya begitu ya Pak. Justru belanja masyarakat harus ditingkatkan karena sekarang ini retail sales kita datanya bulan April Mei itu sudah turun 4%.
Ini minus 2 bulan berturut-turut dan pernah terjadi waktu terjadi COVID tuh. Oh iya 2020 ya. Itu waktu itu memang wajar kan seluruh negara mengalami karena belanja retailnya kita malas belanja nggak ada duit kan. Betul. Dan itu terjadi di bulan April Mei sekarang. Ada apa? Oh iya. Ya kan? Sekarang alhamdulillah bagus ya Pak. Kalau dilihat dari nggak ini. bagus, justru Bagus. jatuh, iya. Oh ini sudah Juni Juli begitu. April, Mei. Data yang terakhir belum keluar, belum. tapi data April Mei itu dia minus 2 kali, 2 bulan berturut-turut. Kalau saya menduga ini ada hubungannya dengan inflasi yang tinggi, ya BBM yang mahal sehingga masyarakat menahan untuk belanja. Ya mungkin aja dia menabung ya simpan aja depositnya gitu kan daripada harus belanja, mending pegang cash, hati-hati nih ke depan gejolak-gejolak belum kita bisa tahu seperti apa ke depannya seperti itu. Dan bahkan sekarang itu instansi pemerintah banyak yang WFH ya. Itu Iya. salah Jadi satunya tidak itu. kemana-mana, bensinnya tinggal terus begitu. Iya. Karena Work from kapan? anywhere ya. Ya, kenapa Bu Ria? Work from anywhere ya. Iya, work from anywhere. Oke. Baiklah, kita ke Ibu Ria saat lagi ya, Ibu Ria dan Pak Adrian. Kita mau jeda dulu, ada lagu kita dengarkan yang Siap. berikut ini. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.
RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Baik, kita kembali berbincang sahabat budaya di hari ini dengan kedua narasumber kami. Tadi Pak Drian sudah, kita ke Ibu Ria. Ibu Ria, kan Ibu Ria ini sebagai seorang pemimpin ya di Bangsul Selbar. Bolehkah Ibu Ria ini ceritakan, biasa kan bagi pelaku UMKM di Sulawesi Selatan itu yang sedang menjalankan usaha, kenaikan suku bunga bisa menambah beban operasional mereka. Nah, adakah tips atau program dari Bangsul Selbar yang bisa dimanfaatkan UMKM agar mereka tetap bisa bertahan dan justru memanfaatkan peluang ekonomi di tengah tantangan suku bunga ini? Apalagi sekarang UMKM juga kadang-kadang takut, Ibu Ria, pinjam uang, suku bunganya tinggi begitu. Terus modalnya untuk jualan kadang-kadang mereka laku jualannya, kadang juga tidak. Ini yang kadang-kadang membuat mereka ibu-ibu tuh, jangan dulu deh, tunggu Mi dulu sebentar Pi. Oke, Mas stabil Pi dulu katanya. Oke, silakan Bu Ria. Oke, makasih Bu Anti. Jadi sebelum menjawab, saya tadi sedikit menyambung dari Pak Adrian tadi ya, disebut bahwa memang sederhananya seperti ini, suku bunga naik, pinjaman pasti lebih mahal, kan gitu ya, suku bunganya. Ketika itu berarti konsumsinya masyarakat dan pertumbuhan ekonomi melambat. Sebenarnya seperti itu sebenarnya konsepnya. Nah, ini sebenarnya lebih kepada salah satu kebijakan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi agar harga-harga tetap stabil, sebenarnya seperti itu ya. Tapi kalau kita masuk ke pertanyaannya terkait dengan kredit ya, bagaimana sih dengan pelaku UMKM saat ini gitu. Tadi Bonti bilang, udahlah saya nggak berani nih misalnya ambil kredit ya, takutnya nggak bisa bayar nih, misalnya gitu ya. Bonti. Nah, jadi gini, kenaikan suku bunga memang dapat meningkatkan biaya pembiayaan bagi pelaku UMKM seperti itu. Namun memang tantangan ini tidak menjadi menghentikan rencana
kita ya untuk mengajukan kredit, sebenarnya begitu. Tetapi yang harus kita garis bawahi adalah kegiatan yang kita lakukan untuk pengajuan kredit ini benar-benar untuk hal-hal yang produktif. Seperti itu, untuk mampu meningkatkan omset dari pelaku UMKM gitu ya. Kami tahu bahwa dampaknya memang pasti akan berdampak karena harusnya cicilannya dari berapa harus tinggal lagi gitu ya. Nah, kalau Bun tadi apa sih produk-produknya atau apa? Saya rasa semua perbankan sama ya. Mereka ada fasilitas kredit usaha rakyat. KUR ya, yang bisa digunakan untuk mendukung usaha produktif dengan skema yang lebih terjangkau lah. Seperti itu, karena ada beberapa misalnya pengajuan yang tidak perlu ada jaminan gitu kan Bu ya. Dengan nominal tertentu misalnya di bawah 100 juta itu tidak perlu ada agunan atau apa seperti itu gitu ya. Jadi pada intinya adalah kalau saya sendiri bagaimana pelaku UMKM di Sulawesi Selatan ini kita juga jangan fokus kepada besarnya nanti bunganya gitu ya. Tetapi kita harus berfokus pada produktivitas usahanya. Gitu. Bagaimana pinjaman misalnya yang kita ambil di perbankan ini betul-betul kita kelola dengan baik untuk mendapatkan lebih besar harapannya dari total biaya pinjamannya atau angsurannya seperti itu. Jadi sahabat budaya tidak perlu ada rasa takut gitu ya dengan kondisi saat ini, tapi bagaimana kita lebih bijak lah gitu ya dalam menentukan misalnya saya harus mengambil pinjaman, peruntukannya untuk apa dan dikelola dengan baik. Dan harapannya itu bisa menjadi omsetnya bisa lebih bagus seperti itu Ibu Ante. Ada semangat tidak diberikan Ibu Ria untuk UMKM kita untuk tidak takut meminjam uang di bank, apalagi kalau tahu sekarang itu suku bunganya tinggi begitu. Ada yang meyakinkan mereka lah Ibu Ria. Iya, kalau kita sebagai warga masyarakat kan kita ada ini ya, semangat itu loh yang kayak untuk Bugis ya. Ada tuh pepatahnya bahwa reso temangingi nama lumo nate pamausi dewata. Gitu betul, ya. Ganti ya. Bener ya. Cocok. Jadi maksudnya kita berusaha saja dulu, ikhtiar gitu ya. Sebagai pelaku UMKM yang kita memang mungkin yang dari dasar usahanya baru mengambil misalnya 10 juta, 20 juta gitu ya. Usaha aja dulu ikhtiar gitu. Tapi kembali lagi kalau misalnya mengajukan kredit ini betul-betul penggunanya harus tepat sasaran. Bukan untuk di luar konsumtif. Oke. Tapi untuk produktif, untuk usahanya mendapatkan omset, harapannya bisa membayar angsuran setiap bulannya. Seperti itu ya Bu Ante. Jadi itu tetap semangat, tadi saya sudah bacakan filosofinya kan ya. Iya, reso temangingi naletei pamase dewata. Harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Iya betul. Pak Adrian diam-diam. Bu Ria dan Pak Adrian, kalau Pak Adrian dulu lah. Pak Adrian kalau bicara tentang tadi Bapak bilang obligasi itu ditanamkan lebih lebih baik begitu untuk masyarakat kita. Apalagi obligasi itu punya nilai yang lebih tinggi begitu. Obligasi atau emas ini? Oke. Ini Pak Adrian yang sulit ya. Iya. Ini yang sulit gitu. Jadi kita kalau pertanyaan seperti ini berarti kita masuk investment advisor gitu ya. Jadi banyak instrumen investasi saat ini yang ada di masyarakat yang bisa kita coba ya. Pertama kalau tipikal investornya adalah yang hati-hati, prudent gitu kan, risk averse gitu ya, menghindari risiko. Emas adalah pilihan yang paling bijak gitu kan. Dan emas ini terbukti udah naik ribuan persen ya. Bahkan sekarang sempat menyentuh harga emas dunia itu 5.200 per troy ounce. Gitu kan? Begitu. Iya. Beberapa tahun yang lalu dia masih di level 2.000 ya. Tapi sekarang koreksi turun lagi di level 4.000 bahkan di 3.900 per troy ounce di harga global gitu kan. Nah, sekarang momentum untuk membeli emas sebenarnya. Gitu ya. Tapi emas yang logam mulia ya atau kepingan gitu ya. Jangan perhiasan Pak Adrian. Jangan kalau untuk investasi, tapi kalau untuk ke pesta ya silakan pakai perhiasan seperti itu. Karena Ibu Ria dan saya pastinya perhiasan ya. Iya, nggak bawa logam mulianya ke kegiatan acara. Iya, tidak dipasang di pin gitu ya. Oke. Jadi kalau untuk jangka panjang paling aman adalah logam mulia dan tidak perlu banyak pengetahuan untuk memahami logam mulia karena orang tua kita, kakek nenek kita udah menerapkan itu berpuluh-puluh tahun lalu dan terbukti naik terus harganya. Itu satu.
Yang kedua, bagi investor yang moderat gitu kan, yang moderat, yang sudah cukup modern memahami investasi, dia bisa memilih obligasi tadi, ya obligasi retail Indonesia. Dan sekarang ini puncaknya loh, tinggi sekali ini kupon pemerintah memberikan kupon ini adalah bunga ya sebenarnya ya. Kalau di perbankan namanya bunga, kalau di obligasi pakai istilah kupon gitu. Ya, kuponnya ini 7%. Ini sangat tinggi seperti itu. Dan ada lagi yang namanya reksadana. Reksadana ini juga biasanya dipasarkan oleh teman-teman di perbankan di divisi wealth management. Itu adalah suatu wadah investasi di mana mereka yang ingin berinvestasi tapi nggak mau sibuk, nggak mau ribet gitu kan. Nah, reksadana ini dibagi 4 ya. Ada reksadana saham, ada pendapatan tetap, ada campuran, dan ada pasar uang. Seperti itu. Nah, beberapa waktu lalu banyak teman-teman saya dari perbankan tuh hubungi saya. Pak, ini harga reksadana pada anjlok semua. Gitu kan, reksadana apa yang Bapak kasih advice yang terbaik? Saya bilang kalau reksadana saham tolong di hold dulu, hindari dulu karena harga saham lagi turun semua. Gitu kan, belum menarik ya. Nah, terus gimana Pak? Nasabah saya nih punya reksadana obligasi ya, pendapatan tetap dan juga turun. Kalau reksadana pendapatan tetap atau pasar uang itu mekanisme sistem pengelolaannya berbeda. Biasa manajer investasi punya sistem tersendiri gitu kan. Dan dia itu memang cenderung naik. Meskipun dia turun dulu, tapi pada akhirnya kalau secara kita tarik garis tren ya, itu naik terus. Kenapa? Karena reksadana, obligasi, pendapatan tetap atau pasar uang itu mendapatkan kupon bunga itu yang teratur masuknya ya. Misalnya obligasi pemerintah itu dibayar misalnya per bulan ya untuk retail ya. Kemudian ada yang per 6 bulan ya. Kemudian obligasi korporasi pun seperti itu. Jadi meskipun NAB-nya turun, tapi dia tetap memperoleh keuntungan yang masuk ke yang dikelola oleh manajer investasi. Sehingga NAB-nya pasti akan naik. Nah, dan apalagi sekarang era suku bunga tinggi, itu kan pasti rate NAB-nya akan naik tuh. Karena harga obligasi pasti akan naik ya, karena kuponnya naik ya, suku bunga naik, apalagi obligasi pasar uang. NAB-nya akan naik lagi. Saya bilang nggak usah terlalu panik. Karena memang karakteristiknya pasar uang, reksadana pasar uang yang dia akan mendapatkan bunga daripada deposito. Kalaupun reksadana pendapatan tetap obligasi, dia pun akan menarik karena pasti return yang diberikan dari kupon saat ini akan lebih tinggi dan saya yakin masih akan baik gitu kan. Nah, itu dia. Kemudian ada saham itu sendiri. Saham untuk saat ini ya memang perlu untuk sementara masih perlu di wait and see, saya nggak katakan dihindari ya. Perlu wait and see karena memang investor asing lagi menunggu momentum ya, banyak sekali faktor yang menyebabkan kenapa saham belum naik seperti itu. Karena pertama tadi kebijakan pemerintah kita yang masih tidak terlalu pro asing gitu kan, tapi ternyata kita butuh asing ya seperti itu. Nanti Alasannya? saya jelasin. Ini seru nih ya. Kemudian ada juga kebijakan pemerintah terkait DSI, sumber daya Indonesia perusahaan itu kan, yang Danantara sepertinya akan mencampuri ya. Ini bahasanya agak ini ya, akan mengambil alih ekspor mekanisme ekspor dari perusahaan yang sudah ada ke luar negeri. Nah, ini mempengaruhi fleksibilitas perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia sehingga harga-harganya pada turun untuk harga saham. Nah, ini mereka investor ini lagi mencermati sih ke depan seperti apa sih kebijakan pemerintah kita. Gitu kan. Nah, sehingga harga saham lagi murah nih, lagi turun. Tapi kalau untuk jangka panjang saatnya untuk masuk sekarang. Karena sudah pada murah ya, pilihlah perusahaan yang memberikan fundamental yang bagus dan memberikan dividen yang tinggi. Karena dividen sekarang itu yieldnya udah 15%, ya 15% lebih, itu lebih tinggi daripada obligasi maupun deposito tadi. Jadi banyak strategi yang harus bisa kita gunakan ya, meskipun sekarang ini kondisi tidak terlalu menentu, tapi banyak celah-celah peluang yang bisa kita terapkan untuk menyiasati kondisi ini. Makanya memang saya sama Mbak Ria selalu memberikan edukasi ke masyarakat. Bagaimana kita bisa bergerak di tengah kondisi yang belum pasti seperti ini. Oke. Baiklah, yang terakhir mungkin ya. Yang terakhir jika kita bicara tentang masa depan, Bu Ria. Ekonomi daerah pastinya. Bagaimana pesan Ibu Ria dan Pak Adrian untuk masyarakat agar tetap optimis? Adakah langkah kecil yang cerdas untuk dilakukan masyarakat kita hari ini untuk menjaga kesehatan keuangan keluarga di tengah gejolak suku bunga yang global, kehidupan yang metropolitan juga begitu ya? Siap. Oke, silakan Ibu Ria dulu atau Pak Adrian? Ibu Ria, boleh, silakan. Bu Ante. Jadi kalau bahasa nakalnya indis ekonomi ya.
Iya juga Iya, ya, indeks betul. ekonomi ya saat Iya, ini ya. iya, Nah, indeks ekonomi seperti apa sih kita menyikapinya ya? Iya. Baik, jadi saya selain sebagai bankers juga, sebagai financial planners juga ya. Oh iya. Seperti apa sih yang perlu kita lakukan ya di tengah kondisi global saat ini? Tadi juga yang dimaksud dengan yang kenaikan suku bunga ini kan, bagaimana yang pertama kalau untuk secara domestik ya, Iya. pemerintah selain kebijakan moneternya harus tunjukkan fiskalnya juga ya Pak ya. Betul, betul. Tadi juga ada disampaikan Pak Adrian bahwa pembentukan DSI dan antara sumber daya Indonesia gitu. Jadi ini juga bisa menyebabkan investor asing lebih hati-hati juga gitu, karena ini kan terpusat ya, satu Iya. pintu ya, Iya. untuk satu pintu untuk hasil ekspornya jadi ada ketakutan dari para ekspor, takutnya lama cair atau gimana kan gitu sebenarnya Iya, ya. betul, Karena ya. harus tersenter satu pintu gitu. Jadi harapan kami dari masyarakat juga ini bahwa langkah-langkah baik itu kebijakan moneter, fiskal sejalan ya. Begitu, jangan mengambil kebijakan tapi tidak menyesuaikan dengan kondisi saat ini gitu kan. Ketika investor percaya, cadangan devisa ada gitu ya, itu berdampak ke sektor perbankan juga sebenarnya, seperti itu ya, sektor-sektor lainnya. Nah, Iya. kembali lagi ke pertanyaannya tadi bahwa seperti apa sih optimismenya. Kita lihat Bu Anti bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, kita lihat evaluasinya di TW triwulan 1 itu tumbuh 6,8% secara year on year. Iya. Gitu kan ya. Jadi kita tetap optimis bahwa di tengah kondisi saat ini kita masih banyak sektor sebenarnya, paling khususnya di Sulawesi Selatan yang bisa kita unggulkan. Ada sektor pertanian gitu kan ya, perikanan, perdagangan hingga UMKM yang terus bisa berkembang. Kembali lagi tadi untuk UMKM lebih cermat, lebih bijak gitu ketika dia ingin mengajukan kredit, seperti itu poinnya. Terus kalau misalnya di tengah kondisi global saat ini apa sih yang harus kita lakukan gitu ya, sebagai financial planner, saya sedikit menyarankan bahwa yang pertama, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk ditabung sebagai dana darurat. Gitu Bu Anti. Itu supaya nanti ketika misalnya ada penghasilan mau beli emas nanti ada tersimpan. Misalnya ya seperti itu. Jadi sebagian dari penghasilannya kita sisihkan. Ada kebutuhan, biaya pendidikan anak dan lain-lain itu sudah ada posnya. Iya. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini nih kadang kita belum bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Ya Bu ya, Oke. needs and Ibu- wants-nya. Ibu-ibu rumah tangga biasa begitu. Seperti Iya, itu. betul. Di tengah kondisi saat ini, kondisi ekonomi, jadi memang poin kedua ini adalah bagaimana kita membedakan ya kebutuhan dan keinginan itu. Itu poin yang kedua. Yang ketiga adalah kembali lagi contoh yang UMKM gitu ya. Bagaimana kita bisa mengambil pinjaman, pastikan untuk hal yang produktif. Karena tidak hanya sektor UMKM saja ya, berpengaruh juga kan properti ya, seperti itu ya, KPR gitu, Iya. pasti akan berdampak juga untuk KPR-nya suku, apalagi kalau diambil yang 15 floating tahun. gitu Iya, kan iya, ya, iya, berdampak ada yang untuk floating, jangka iya. panjangnya gitu kan ya. Jadi mungkin butuh juga di sini peran pemerintah seperti itu, regulasi bagaimana ketika misalnya dengan merendahkan biaya DP-nya, misalnya seperti itu ya, Iya. untuk membantu lah untuk pemilikan rumah tersebut untuk kreditnya masyarakat. Mungkin seperti itu untuk ketiganya. Nah terakhir adalah bagaimana kita meningkatkan literasi keuangannya. Iya. Gitu ya. Jadi sebelum kita menetapkan apa-apa yang harus kita lakukan, kita pahami dulu produk yang kita lakukan, tidak misalnya secara online offline. Ini salah satu wadah ini. Kita bersama sharing dengan Pak Adrian di RRI Pro 4 ya, membagikan sharing-sharing seperti apa sih kondisi saat ini, strateginya apa, upayanya apakah langkah pemerintah ini sudah sesuai gitu ya. Iya. Dengan kondisi saat ini itu mungkin 4 hal ya Bu Anti, seperti apa sharing untuk sahabat Pro 2 Pro 4 gitu ya, untuk bisa menyikapi kondisi saat ini seperti itu ya, 4 poinnya. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga literasi keuangannya itu lebih kita memahami dulu ya, sebelum mengambil keputusan seperti itu. Ada Gitu, yang Bu. perlu Ibu Ria sampaikan mungkin kepada masyarakat yang ingin konsultasi atau sharing begitu ya ke Bank Sulselbar. Boleh nomor handphonenya atau apa yang boleh nanti disampaikan? kita Websitenya cantumkan. boleh, silakan. Boleh. Iya. Makasih Bu Anti. Jadi sahabat
budaya, Iya. Pro 4. Jika nanti ada kebutuhan terkait dengan keuangan gitu ya untuk produk dan layanan perbankan, khususnya untuk produk Bank Sulselbar, silakan. Kami kan ada di 24 kabupaten kota, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Ya. Silakan untuk mengunjungi cabang terdekatnya. Jadi baik itu kebutuhan fundingnya, lendingnya, baik itu untuk menabung ataupun kebutuhan untuk kredit gitu ya, silakan ke cabang terdekat di wilayah masing-masing. Harapannya kami dapat membantu sesuai dengan kebutuhannya sahabat budaya. Seperti itu, Wanti. Terima kasih Bu Sama-sama, Ria. Bu Anti. Pak Adrian mungkin yang terakhir, silakan Oke, Pak Adrian. Baik Bu Anti. Ya. Jadi kalau saya sih pesan-pesan saya ya, Ya. lebih kepada untuk menjaga agar kita nggak terlalu khawatir, meskipun saya pribadi sangat khawatir ya. Ya. Jadi terkait suku bunga ini, kenapa suku bunga itu dinaikkan? Pertama, pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia menekan agar tidak terjadi inflasi lagi ya seperti itu. Kemudian juga agar menahan terjadinya capital outflow sehingga investor asing tidak keluar dari Indonesia. Iya. Tapi apapun alasannya, apapun tindakan ya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah, kalau tidak ada kolaborasi antara fiskal dan moneter, itu tidak akan berjalan dengan baik. Ya, saya yakin Bank Indonesia sudah full power untuk melakukan intervensi, triple intervensi di keuangan. Tapi kalau pemerintah dengan kebijakannya yang masih jor-joran ya, nggak mau mendengar ini dan itu ya masukan dari masyarakat, saya rasa kita masih akan tertekan. Saya khawatir sekali karena saya pelaku, saya juga yang mengamati. Kita lihat ya, harga saham kita udah jatuh ya, IHSG kita 30% year to date sejak awal tahun. Kemudian kurs kita anjlok ya dari 15.000 sekarang 18.100 sudah kurang lebih 20% ya turun. Kemudian juga obligasi jatuh juga harganya ya, sekarang 5% lebih ya seperti itu. Kemudian yang naik ada yang naik tuh, utang pemerintah yang naik. Nah, utang negara. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tadi perspektif asing terhadap negara kita itu agak mengkhawatirkan ya, karena fiskal kita yang begitu besar, begitu boros dilakukan. Nah, saya berharap agar pemerintah melalui kesempatan ini ya, kami ada anak kandung pemerintah sebenarnya ya, seperti itu ya. Tolong kami dengar agar dalam komunikasi publik ke masyarakat jangan seolah-olah meledek anaknya sendiri ya, rakyatnya sendiri gitu. Ini komunikasi politik pemerintah saya lihat seolah-olah menentang rakyatnya sendiri. Itu satu. Yang kedua adalah terhadap investor asing, ya kan? Sedikit-sedikit kita menggunakan frasa antek-antek asing dan lain sebagainya. Tapi pemerintah nggak sadar kalau kita sangat butuh aliran masuk investor asing loh. Pemerintah dalam tahun ini sudah 4-5 kali mengeluarkan global bond, obligasi internasional agar investor asing masuk. Ya kan, kemudian juga pembentukan perusahaan financial internasional akan dibentuk juga agar investor asing masuk ke Indonesia. Kenapa mereka masuk? Agar cadangan devisa kita menguat dan rupiah kita menguat. Gitu kan? Tapi lucunya di saat bersamaan kita ledekin mereka seperti itu, antek-antek asing. Ini yang melemahkan ekonomi kita sebenarnya. Ya. Jadi trust investment, kepercayaan publik yang harus dipulihkan sekarang ini. Bukan suku bunga yang terus ditarik karena kasihan masyarakat. Kena korbannya yang ambil kredit gitu loh. Itu aja Bu Anti dari saya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Adrian dan Ibu Ria sudah hadir bersama kami siang hari ini. Semoga informasinya tentang apa yang kita sampaikan itu sampai ke masyarakat dan bisa mengelola keuangan dengan baik. Jangan lupa ke Bank Sulselbar juga ya untuk informasinya. Dengan senang hati Bu Anti. Ada Ibu Ria nanti bisa melayani masyarakat di Bank Sulselbar. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Senang berbincang bersama narasumber keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda.